Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Sabtu 13 Januari 2024 dengan judul Fondasi. Ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Setiap tindakan dalam hidup, sekalipun hanya tindakan yang sederhana saja, mempunyai pengaruh dalam membentuk tabiat. Suatu tabiat yang baik adalah lebih berharga daripada harta duniawi, dan pekerjaan untuk membentuknya adalah pekerjaan yang paling agung yang dapat dilakukan manusia. Tabiat yang terbentuk karena keadaan bisa berubah-ubah dan tidak serasi, dan merupakan sekumpulan hal-hal yang saling bertentangan. Orang-orang yang memiliki tabiat seperti itu tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang tinggi dalam hidupnya. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang baik terhadap tabiat orang lain. Mereka tidak memiliki tujuan dan tidak berdaya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun bata demi bata sambil menambahkan anugerah kepada anugerah dan mencari titik-titik kelemahan kita serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Bila mana sebuah retak terlihat pada dinding dari sebuah rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retak-retak sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan ujian menempuhnya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu supaya kita bisa membangun tabiat yang di atasnya ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah, dihormati oleh manusia dan Allah. Di dalam membangun tabiat kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar, fondasi yang kokoh, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan ujian dan penggodaan tidak dapat menggoyang bangunan yang dialaskan di atas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat tabiat dapat diperkembangkan dengan serasi. Dengan cara demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Allah yang menyucikan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, Yesus adalah teladan kita. Renungkan lebih dalam. Apakah saya menggunakan bakat-bakat saya dengan cara yang akan berkontribusi pada pengembangan karakter yang saleh? Umat Tuhan yang terkasih, kembali kita memperoleh poin-poin yang penting yang berguna bagi perkembangan dan penyempurna bagi iman kerohanian kita. Yesus adalah fondasi yang sesungguhnya. Yesuslah menjadi teladan bagi kita, dan pada saat tabiat karakter kita dibangun di atas Kristus, maka tentunya kita akan kokoh dan kuat. Artinya bahwa Yesus Kristus yang menjadi contoh dalam hidup yang harus kita ikuti dan kita lakukan seperti yang Ia perintahkan, yang Ia kehendaki, dan kita menghidupkan kasih melalui teladan yang Dia sudah berikan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami dapat kembali menikmati berkat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah pekabaran yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami terima ya Tuhan bahwa Yesus Kristus yang sudah menjadi kehidupan bagi kami, menjadi fondasi di mana kami akan dibangun di atasnya, sehingga ya Tuhan melalui karakter, melalui tabiat yang sudah semakin disempurnakan lewat segala sesuatu
baik karunia yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan semuanya hanya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah kami akan didapati sempurna. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada ya Bapa, dalam persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan dalam himpunan gereja untuk menyebarluaskan misi pelayanan dalam memberitakan kabar keselamatan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga gereja Tuhan dapat berdiri untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Bapa di sorga, berkati juga bagi semua umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman. Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan ya Bapa dalam menghadapi berbagai tantangan, problema kehidupan. Biarlah Engkau yang akan menjadi satu kekuatan bagi mereka, memberikan jalan keluar. Lebih lagi ya Tuhan, yang sakit, Tuhan berharap kuasa pemulihan melalui tangan Tuhan akan membawa mujizat bagi mereka. Dan biarlah melalui kesembuhan itu Tuhan, iman mereka semakin diteguhkan. Bapa, teringat juga bagi orang-orang tua di dalam gereja Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan selalu menemani mereka, memberikan kedamaian, kebahagiaan. Dengan panjang umur yang Tuhan berikan, mereka akan tetap setia melayani Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak tantangan bagi orang-orang muda kami ya Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah Engkau juga akan tetap menuntun ya Bapa, sehingga mereka berdiri menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan, dalam meraih harapan masa depan cita-cita mereka Tuhan. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik. Arahkanlah mereka Bapa supaya tetap setia dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami tetap mendoakan, terutama di masa-masa menjelang akan pemilihan umum. Biarlah pesta demokrasi ini pun menjadi satu jalan untuk membawa kedamaian. Kami tahu Tuhan, masa-masa ke depan tentu secara umum keadaan akan semakin sulit. Tetapi biarlah waktu yang ada menjadi bagian kami dengan memiliki kebebasan tetap dapat menyatakan kabar keselamatan ini. Bapa di sorga, bila mana umat-umat Tuhan yang bersuka cita hari ini merayakan hari ulang tahun, Tuhan tambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Ampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.